Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sukron menatap papan nama kota kecil itu dengan perasaan campur aduk. Selamat datang di kota cendana. Udara pagi yang sejuk menyambutnya saat ia melepas helm dan menghela napas panjang. Setelah bertahun-tahun tinggal di ibu kota yang bising, ia akhirnya memutuskan pindah ke kota kecil ini karena pekerjaan baru sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan. Sukron bukan tipe orang yang suka keramaian. Hidup di kota kecil terasa seperti pilihan yang tepat baginya. Lebih tenang, lebih sunyi. Namun, dari awal tiba di kota ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada mata tak terlihat yang mengamatinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakannya. Beberapa hari berlalu, Sukron mulai terbiasa dengan kehidupannya di kota ini. Setiap sore, ia terbiasa berjalan-jalan setelah pulang kerja. Kota ini memiliki banyak ruang hijau, tetapi satu tempat yang menarik perhatiannya adalah sebuah taman tua di pusat kota. Taman itu luas, dengan bangku kayu yang mulai lapuk dan air mancur kecil yang sudah lama tidak berfungsi. Suasananya sunyi, terlalu sunyi. Namun, ada sesuatu yang membuat Sukron merasa tidak nyaman di sana. Ia sering merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari balik pepohonan rindang. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu sore, saat Sukron duduk di bangku taman sambil menikmati kopi, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Pria itu mengenakan seragam lusuh dengan lencana kecil bertuliskan, "Penjaga Taman". Wajahnya berkerut, matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya. "Kamu pendatang baru, ya?" tanya pria itu. Sukron mengangguk. "Iya, Pak. Saya baru pindah minggu lalu." Penjaga taman itu menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara rendah, "Jangan sering ke taman ini malam-malam." Sukron mengernyit. "Kenapa, Pak?" Pria itu menatapnya lama, lalu berbisik, "Ada yang masih menunggu di sini." Hati Sukron mencelos. "Siapa?" Namun, penjaga itu hanya tersenyum tipis dan berlalu begitu saja, meninggalkan Sukron yang mulai merasa tidak tenang. Ia meneguk kopinya cepat-cepat dan memutuskan pulang sebelum hari semakin gelap. Namun, saat ia melewati gerbang taman, ia mendengar suara isakan pelan dari arah pohon beringin besar di tengah taman. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, Sukron tidur lebih awal. Namun, ketika ia mulai terlelap, mimpi yang aneh datang kepadanya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di taman yang sama. Langit mendung, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di bangku taman yang biasa ia duduki, seorang wanita bergaun putih duduk dengan kepala tertunduk. Bahunya terguncang karena menangis. Ia memiliki rambut pirang panjang yang tergerai. Kulitnya pucat seperti porselen. Hatinya terasa berat melihatnya menangis begitu dalam. Kemudian, wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya biru, tetapi dipenuhi kesedihan yang begitu dalam. "Bram?" bisiknya pelan. Sukron terkejut. "Siapa?" Wanita itu tersenyum samar, tetapi air matanya terus mengalir. "Kau kembali," katanya, lalu mendekat padanya. Sukron ingin mundur, ingin berlari, tetapi tubuhnya membeku. Wanita itu mengulurkan tangannya ke pipinya, menyentuhnya dengan lembut. Namun, saat ia menyentuh kulitnya, tangannya terasa dingin. Dingin seperti kematian. Sukron tersentak bangun dengan napas memburu. Matanya melirik jam di meja. Pukul 3 pagi. Mimpi macam apa itu? Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia berdiri untuk minum air, sesuatu di depan pintu rumahnya membuatnya terdiam. Di depan pintu rumahnya, ada setangkai bunga melati segar. Bau harum khas melati segera memenuhi ruangan. Sukron menatapnya dengan ngeri. Siapa yang menaruh bunga ini? Tangannya bergetar saat mengambil bunga itu. Lalu dengan cepat ia membuangnya ke tempat sampah. Hatinya berdetak kencang. Apa ini hanya kebetulan?
Atau, apakah dia dari dalam mimpi itu telah menemukannya? Sejak malam itu, Sukron tidak bisa lagi merasa tenang. Bunga melati yang ia temukan di depan pintunya masih terbayang dalam pikirannya. Apakah seseorang dengan sengaja menaruhnya di sana? Atau, apakah itu berasal dari sesuatu yang lain? Ia mencoba mengabaikan pikiran-pikiran aneh itu dan menjalani harinya seperti biasa. Namun, keanehan mulai terjadi. Setiap kali ia melewati taman dalam perjalanan ke kantor, ia merasakan hembusan angin dingin. Tidak peduli siang atau sore, udara di taman itu selalu lebih dingin daripada tempat lain di kota ini. Ia juga mulai mendengar sesuatu. Bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Seperti suara perempuan yang memanggil seseorang. Dengan nada sedih, Sukron semakin tidak nyaman. Namun, ia masih berpikir bahwa ini hanyalah sugesti akibat mimpinya. Sampai suatu sore, ia melihatnya. Hari itu, Sukron pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Matahari sudah mulai tenggelam saat ia berjalan melewati taman. Ia mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang selalu menghantuinya di tempat ini. Namun, saat ia melirik ke samping, ia melihat sosok itu. Di antara batang pepohonan yang menjulang tinggi, berdiri seorang wanita berbaju putih. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Sukron merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mencoba melihat lebih jelas. Namun begitu ia berkedip, sosok itu menghilang. Darahnya terasa membeku. Apakah tadi hanya bayangan? Atau memang ada seseorang yang berdiri di sana? Sukron tidak berani berpikir lebih jauh. Ia berjalan lebih cepat, bahkan hampir berlari menuju rumahnya. Namun, dalam kepanikan itu, ia mendengar sesuatu. Bram. Suara itu begitu pelan, tetapi jelas terdengar di telinganya. Sukron langsung berlari. Keesokan harinya, di kantor, Sukron masih belum bisa melupakan apa yang ia alami tadi malam. Wajahnya sedikit pucat, dan kantung matanya terlihat jelas karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Rekan kerjanya, Johnny, yang duduk di meja sebelah, memperhatikannya dengan penasaran. "Kamu kenapa, Ron? Kelihatan kayak kurang tidur," tanya Johnny sambil menyeruput kopinya. Sukron ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menghela napas dan berkata, "Aku lihat sesuatu di taman kemarin." Johnny mengernyit. "Apa maksudmu?" Sukron menceritakan semuanya, tentang bayangan wanita berbaju putih, suara bisikan, dan perasaan aneh yang terus mengikutinya. Johnny langsung terdiam. Ia menatap Sukron dengan ekspresi serius, seolah ingin memastikan apakah temannya ini bercanda atau tidak. "Kamu tahu nggak, Ron?" katanya akhirnya. "Taman itu punya cerita lama, dan aku pikir sekarang aku tahu kenapa kamu mengalami ini." Sukron meneguk ludah. "Kenapa?" Johnny menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Karena wajahmu mirip dengan pria yang dulu dicintai Anna." Sukron merinding. Nama itu, Anna. Ia yakin, itulah nama wanita yang ia lihat dalam mimpinya. Johnny melanjutkan, menceritakan kisah yang membuat bulu kuduk Sukron semakin berdiri. Dulu, sekitar tahun 1940-an, ada seorang wanita Belanda bernama Anna yang tinggal di kota ini, kata Johnny. Ia jatuh cinta dengan seorang pemuda blasteran Belanda yang tinggal di kota ini juga, seorang pria bernama Abraham van Dijk. Sukron tertegun. Bram, itulah nama yang disebut Anna dalam mimpinya. Johnny melanjutkan, mereka berjanji akan menikah, tetapi sebelum itu terjadi, Abraham harus pergi ke luar negeri karena urusan keluarga. Anna menunggunya di taman itu, setiap hari. Namun, Abraham tidak pernah kembali, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tahun-tahun berlalu, tetapi Anna tetap menunggu di taman itu, sampai akhirnya ia meninggal dalam kesedihan. Johnny menghela napas. Sejak saat itu, banyak orang yang mengaku pernah melihat arwahnya di taman. Ia masih menunggu Bram kembali. Sukron tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya mengepal di atas meja,
Pikirannya kacau. Jika yang dikatakan Johnny benar, apakah Anna mengira dirinya adalah Abraham? Karena wajahnya mirip, ia menjadi sasaran arwah yang masih menunggu kekasihnya. Sukron ingin menyangkal semuanya, ingin percaya bahwa ini hanyalah kebetulan. Namun, saat ia kembali ke rumah malam itu, di depan pintunya, setangkai bunga melati segar kembali tergeletak. Dan kali ini, di atas bunga itu, ada secari kertas kuno yang telah menguning, dengan tulisan yang membuat dadanya semakin sesak. Aku tahu kau akan kembali, Bram. Sukron terbangun dengan napas tersengal. Matanya melirik jam di meja, pukul 3.12 dini hari. Dadanya naik turun, tubuhnya dibanjiri keringat dingin meskipun udara malam terasa dingin menusuk. Mimpi itu datang lagi. Namun, kali ini lebih jelas, lebih nyata, lebih mengerikan. Dalam mimpinya, ia berada di taman tua yang sama, tetapi dalam keadaan yang berbeda. Taman itu tidak lagi sepi dan suram, melainkan indah dan terawat, dengan air mancur yang masih mengalir jernih dan bunga-bunga yang bermekaran. Namun yang paling aneh, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai Sukron yang sekarang, tetapi sebagai seseorang yang lain. Ia mengenakan pakaian klasik Eropa, kemeja putih dengan jas hitam elegan. Dan di hadapannya, Anna tersenyum kepadanya. Bram, kau benar-benar kembali. Sukron ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia bukan orang yang dimaksud. Namun, mulutnya bergerak sendiri, mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya. Aku tidak akan pergi lagi, Anna. Sukron merasa terjebak. Ia bukan hanya melihat mimpi ini, ia sedang mengalaminya. Sukron terbangun dengan tubuh kaku. Pandangannya masih buram, tetapi telinganya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Isakan pelan. Seseorang menangis di dalam kamarnya. Sukron menahan napas. Ia tidak sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, ia perlahan menoleh ke arah sumber suara. Di sudut kamar, dekat jendela yang terbuka sedikit, sosok perempuan berbaju putih berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, tubuhnya sedikit berguncang seperti sedang menangis. Sukron ingin berteriak. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok itu berbalik perlahan. Dan wajahnya, bukan wajah manusia. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajahnya. Bram, bisiknya pelan. Sukron menutup matanya, berharap ini semua hanya mimpi. Namun, suara napasnya terdengar tepat di samping telinganya. Pagi itu, Sukron tiba di kantor dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Matanya cekung, tubuhnya lemas, seperti seseorang yang telah kehilangan banyak energi. Johnny, yang sudah duduk di mejanya, menatapnya dengan khawatir. Ron, lo kenapa? Tanyanya. Sukron hanya diam. Ia tidak tahu harus menceritakan apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa setiap malam ia terjebak dalam mimpi yang semakin nyata? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia mulai merasa dirinya bukan lagi dirinya sendiri? Aku cuma kurang tidur, jawabnya akhirnya. Namun, Johnny tidak terlihat puas. Ia mendekat dan berbisik. Lo yakin cuma kurang tidur? Muka lo udah kayak orang yang kehilangan nyawanya separuh. Sukron tidak bisa membantah. Ia memang merasa semakin hari, energinya terkuras sedikit demi sedikit. Seperti ada sesuatu yang menyedot kehidupannya perlahan. Dan malam itu, ia akan mengetahui jawabannya. Malam itu, Sukron tidak berani tidur. Ia menyalakan semua lampu di kamar, mencoba membuat dirinya tetap terjaga. Namun, semakin ia mencoba bertahan, matanya semakin berat. Akhirnya, tanpa sadar, ia tertidur sambil duduk di kursi dekat meja. Dan saat ia terbangun beberapa jam kemudian, ia melihat sesuatu di cermin. Dari sudut kamar, cermin besar yang tergantung di dinding memantulkan bayangan aneh. Bukan hanya dirinya, tapi juga seseorang yang berdiri di belakangnya. Anna. Ia tersenyum pucat, menatap Sukron dengan mata kosong.
Tangannya perlahan terangkat, mendekati pundaknya. Sukron membeku. Darahnya terasa berhenti mengalir saat ia melihat tangan Anna menyentuh pundaknya di dalam cermin. Namun, yang paling mengerikan adalah, ia bisa merasakan sentuhan itu di dunia nyata. Dingin. Dingin seperti es yang membakar kulitnya. Sukron langsung menjerit dan berbalik. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya cermin yang masih memantulkan bayangan Anna yang tersenyum. Sukron terengah-engah. Tangannya bergetar saat ia menyentuh pundaknya sendiri. Masih dingin. Masih terasa seperti sesuatu yang nyata. Ia mulai sadar. Ini bukan sekadar mimpi. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Anna benar-benar ada di sini. Dan ia tidak akan pergi. Karena dalam pikirannya, aku adalah Bram. Sukron tidak ingin lagi mendekati taman itu. Setelah semua kejadian aneh yang ia alami, mimpi yang terasa nyata, suara isakan di kamarnya, dan sosok Anna yang muncul di cermin, ia memutuskan untuk menjauhi tempat itu sepenuhnya. Namun, keanehan lain mulai terjadi. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha menghindari taman itu, ia selalu kembali ke sana. Pernah suatu sore, ia pulang dari kantor lewat jalan lain. Jalan yang seharusnya membawanya langsung ke rumahnya. Tapi anehnya, ketika ia sadar, ia sudah berdiri di depan taman tua itu lagi. Motornya berhenti sendiri. Jalanan yang ia pilih seolah berubah tanpa ia sadari. Hembusan angin dingin menerpa wajahnya, dan suara lirih terdengar dari dalam taman. Bram. Sukron langsung memacu motornya secepat mungkin, meninggalkan taman itu. Tapi ini terjadi berulang kali. Setiap kali ia berusaha menjauh, sesuatu membawanya kembali. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia merasa ia sudah tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Di kantor, kondisi Sukron semakin memburuk. Lingkaran hitam di matanya semakin jelas, tubuhnya lemas, dan ia sering terdiam dengan tatapan kosong. Johnny yang melihat perubahan drastis pada temannya akhirnya mengambil langkah untuk membantunya. "Kamu nggak bisa begini terus, Ron," kata Johnny serius. Sukron hanya diam, memainkan sendok di dalam cangkir kopinya tanpa selera. "Kamu harus pergi dari kota ini sebentar. Pergi ke tempat lain, mungkin pulang ke kampung halamanmu." Sukron mengangguk pelan. Mungkin itu ide yang bagus. Jika ia menjauh dari tempat ini, mungkin ia bisa menghentikan semua gangguan ini. Malam itu, ia mulai mengemas barang-barangnya. Besok pagi, ia akan pergi. Namun, Anna tidak akan membiarkannya. Pagi harinya, Sukron bangun lebih awal dan langsung bersiap-siap. Ia membawa ransel kecil, menyalakan motornya, dan mulai berkendara keluar kota. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia baru beberapa kilometer keluar dari kota, motornya tiba-tiba mogok. Tanpa sebab, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Sukron mengernyit, turun dari motor, dan mencoba menyalakan mesin lagi. Tidak ada reaksi. Ia mencoba berkali-kali, tetapi motor itu mati total. Jantungnya mulai berdebar. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Ia merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya, berniat menelepon Johnny. Namun, saat ia menyalakan layar, ponselnya mati. Padahal tadi pagi, baterainya masih penuh. Kini, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Seperti sesuatu memutus semua hubungannya dengan dunia luar. Dan saat ia menoleh ke kaca spion motornya, ia melihat Anna duduk di jok belakangnya. Sukron merasa jantungnya berhenti berdetak. Di kaca spion, ia melihat Anna duduk diam di belakangnya. Gaun putihnya lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya tersenyum, tetapi matanya kosong. Sukron ingin berbalik, ingin memastikan bahwa ini hanya halusinasi. Namun, ia terlalu takut. Tubuhnya membeku. Tangan Anna perlahan bergerak. Ia mengangkat jari telunjuknya ke bibir, lalu berbisik dengan suara lirih, "Jangan pergi, Bram." Sukron mendadak kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya gelap, dan dunia di sekitarnya menghilang dalam kesunyian.
Ketika Sukron sadar, ia kembali duduk di atas motornya. Namun, kini ia bukan lagi di jalan keluar kota. Ia sudah kembali ke depan taman tua itu. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sini. Namun, di depannya, gerbang taman itu terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk masuk. Sukron ingin menangis. Ia tidak bisa pergi. Anna tidak akan membiarkannya. Dan kini, ia sadar, ia tidak lagi punya pilihan. Sukron berdiri di depan gerbang taman yang terbuka lebar. Udara malam begitu dingin, dan angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dedaunan basah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia tidak lagi merasa hanya berada di taman biasa. Di dalam dirinya, ia merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dunia lain. Langkahnya terasa berat. Namun tanpa sadar ia terus berjalan masuk ke dalam taman. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak ingin berada di sini. Namun, kakinya bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang menariknya semakin dalam. Dan dalam hitungan detik, semua yang ia lihat berubah. Sukron kini berada di masa lalu. Taman tua yang biasanya sepi dan menyeramkan kini berubah menjadi indah dan hidup. Lampu-lampu taman masih menyala terang. Bangku-bangku kayu masih baru, dan air mancur yang selama ini kering kini memancarkan air jernih. Namun, ada satu sosok di tengah taman itu. Anna. Ia mengenakan gaun putih bersih. Rambut pirangnya terurai rapi, dan wajahnya bersinar di bawah cahaya lampu. Ia duduk di bangku taman, menunggu seseorang. Dan kemudian, seorang pria muncul. Pria itu mirip dengan Sukron. Namun, ia tahu itu bukan dirinya. Pria itu mengenakan jas hitam elegan, sepatu kulit mengkilap, dan senyuman penuh kasih di wajahnya. "Bram," bisik Anna sambil tersenyum bahagia. Sukron ingin menjerit. Ini bukan dirinya. Namun, dalam penglihatan itu, ia hanya bisa menyaksikan semuanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Abraham van Dijk, pria yang dicintai Anna, duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Anna dengan lembut, menatapnya penuh kasih. "Anna, aku harus pergi ke Belanda untuk sementara waktu," katanya dengan suara berat. Anna menatapnya dengan mata penuh kecemasan. "Berapa lama?" "Tidak lama, hanya beberapa bulan." "Kau berjanji akan kembali?" Abraham tersenyum, mengangkat tangan Anna dan mengecupnya lembut. "Aku berjanji, sayang, aku akan kembali untuk menikah denganmu." Anna tersenyum lega. Namun, Sukron bisa merasakan sesuatu yang salah dalam momen itu. Ada kebohongan dalam tatapan Abraham. Dan ia tahu, pria itu tidak akan kembali. Hari-hari berlalu. Anna datang ke taman setiap sore, mengenakan gaun putihnya yang terbaik, menunggu pria yang ia cintai. Namun, Abraham tidak pernah kembali. Hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Anna tetap datang, tetap menunggu. Namun semakin hari, tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya semakin kosong. Setiap kali seseorang menanyakan mengapa ia masih menunggu, ia hanya menjawab dengan suara pelan, "Bram akan kembali." Ia berjanji. Namun kenyataannya, Abraham telah melupakan janjinya. Ia tidak pernah kembali ke kota ini. Ia menikahi wanita lain di Belanda, menjalani hidupnya tanpa sedikit pun ingat akan Anna. Dan Anna menunggu sampai kematian menjemputnya. Suatu malam, di bangku taman itu, di bawah hujan yang deras, Anna meninggal dalam kesedihan. Tubuhnya ditemukan membeku. Matanya masih menatap kosong ke arah gerbang taman, seolah menunggu Abraham berjalan masuk. Namun, ia tidak pernah datang. Dan arwahnya tetap menunggu di taman ini. Sukron tersentak. Dada dan kepalanya terasa sesak. Seperti baru saja mengalami sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ia ingin berteriak, ingin menangis. Namun saat ia sadar, ia telah berdiri di taman, tengah malam. Dengan tubuh yang lemas dan keringat dingin membasahi wajahnya. Bagaimana ia bisa berada di sini? Terakhir kali ia ingat, ia sedang duduk di rumahnya,
mencoba tidak tertidur. Namun kini, ia kembali ke taman, tanpa tahu bagaimana caranya. Sukron merasa napasnya berat. Namun, yang paling membuatnya ketakutan adalah, ia tidak sendiri. Di depan bangku taman itu, Anna berdiri. Ia menatap Sukron dengan mata kosong dan wajah penuh luka kesedihan. "Bram," bisiknya, "kenapa kau meninggalkanku?" Sukron ingin berlari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia terjebak, dan kini, ia tahu, Anna tidak akan membiarkannya pergi. Malam itu, Sukron nyaris tidak bisa bernapas. Ia masih berdiri di taman, tubuhnya kaku, matanya menatap sosok Anna yang berdiri di depannya. Arwah itu tidak lagi menangis. Namun, tatapannya dipenuhi kesedihan yang begitu dalam. "Bram, kenapa kau meninggalkanku?" Suara itu memenuhi kepalanya, seperti berbisik langsung ke dalam pikirannya. Sukron ingin menjawab, ingin berteriak bahwa ia bukan Abraham. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, dunia di sekitarnya berputar. Kepalanya terasa berat, dan tiba-tiba gelap. Ketika Sukron tersadar, ia sudah berada di kamarnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Bagaimana ia bisa kembali? Tadi ia masih di taman, namun sekarang ia ada di rumah. Seolah-olah sesuatu membawanya kembali secara paksa. Saat itu juga, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia harus mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Esok paginya, dengan tubuh lemah dan pikiran kalut, Sukron menemui Johnny di kantor. Tanpa banyak bicara, ia meminta Johnny untuk mengantarnya ke seseorang yang bisa membantunya. Johnny sudah menduga ini akan terjadi. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia membawa Sukron ke rumah seorang dukun tua di pinggiran kota. Namanya Mbah Wirya. Seorang pria sepuh dengan mata tajam yang seperti bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Begitu melihat Sukron masuk, Mbah Wirya menghela napas berat. "Kau yang selama ini diikuti oleh dia, ya?" Sukron langsung merinding. Ia bahkan belum mengatakan apapun. Namun dukun itu sudah mengetahuinya. "Jangan duduk dulu," kata Mbah Wirya sambil menatapnya tajam. Sukron menurut. Mbah Wirya melihatnya dari kepala hingga kaki, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kemudian, dukun itu berkata dengan suara berat, "Kau bukan dia, tetapi jiwamu menarik arwahnya." Sukron menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Wirya menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Kau bukan Abraham, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat Anna percaya bahwa kau adalah dia." Sukron mengerutkan kening. "Apa itu karena wajahku mirip dengan Abraham?" Dukun tua itu mengangguk pelan. "Bukan hanya itu, ada hubungan lain yang lebih dalam." "Hubungan apa?" Mbah Wirya menatapnya lama sebelum menjawab. "Jiwamu menarik arwahnya. Kau adalah reinkarnasi dari seseorang yang berkaitan dengan kisah ini. Mungkin bukan Abraham, tetapi seseorang yang memiliki keterikatan dengan hidup dan kematian Anna. Entah kau adalah keturunan jauh, atau jiwamu memiliki hubungan yang belum terselesaikan dengannya." Sukron merasa tubuhnya semakin berat. Ini lebih dari sekadar kebetulan. Selama ini ia hanya berpikir bahwa ia sekadar mirip dengan Abraham. Namun ternyata, ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan Anna. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Mbah Wirya menatap Sukron dengan tajam, lalu melanjutkan, "Anna tidak tahu bahwa Abraham sudah mati." Sukron terdiam. "Apa maksudnya?" Dukun itu menghela napas panjang. Setelah Abraham pergi ke Belanda, ia memang menikah dengan wanita lain dan melupakan Anna. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah Abraham sendiri tidak hidup lama setelah itu. Sukron membeku. Dukun tua itu melanjutkan, "Ia meninggal muda, kecelakaan kapal. Mayatnya tidak pernah ditemukan." Sukron merinding hebat.
Jadi selama ini, Anna menunggu seseorang yang sudah mati. Anna tidak pernah tahu tentang kematian Abraham, lanjut Mbah Wirya. Yang ia tahu hanyalah, Abraham tidak pernah kembali. Dan ia terus menunggu, sampai kematian merenggutnya juga. Namun, cintanya yang tak tersampaikan dan kematiannya yang penuh kesedihan membuat arwahnya tetap terjebak di taman itu. Selama ini ia tetap menunggu. Dan kini, ia melihatmu. Ia percaya bahwa kau adalah Abraham yang akhirnya kembali. Sukron menelan ludah. Jadi selama ini, bukan Anna yang menerornya. Ia bukan arwah jahat yang ingin menyakitinya. Ia hanyalah seorang wanita yang tidak pernah tahu kebenaran. Ia menunggu dalam kesedihan, tanpa tahu bahwa pria yang ia cintai sudah lama meninggal. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Wirya menghela napas. Ada satu cara. Kau harus membuatnya sadar bahwa Abraham sudah mati. Sukron menegang. Bagaimana caranya? Kau harus menemuinya. Bicara dengannya. Katakan yang sebenarnya. Tunjukkan bahwa kau bukan Abraham. Sukron gemetar. Bagaimana jika Anna tidak mau percaya? Bagaimana jika ia menjadi lebih marah? Mbah Wirya menepuk pundaknya. Jika kau tidak melakukannya, dia tidak akan pernah berhenti menunggumu. Sukron menggenggam tangannya erat. Ia tidak punya pilihan. Ia harus menyelesaikan ini. Malam itu, Sukron kembali berdiri di depan taman tua. Gerbangnya terbuka, seolah sudah menunggunya untuk masuk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk, siap menghadapi arwah yang terus menunggunya. Namun, di dalam hatinya, ia sadar, ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah perpisahan. Dan ia tidak tahu apakah ia akan keluar dari tempat itu dalam keadaan yang sama. Sukron berdiri di depan taman tua dengan napas berat. Udara dingin malam menyelimutinya. Tetapi ia tahu bukan udara yang membuat tubuhnya menggigil. Ini adalah ketakutan. Namun, bukan hanya itu, ada perasaan lain. Sebuah kesedihan mendalam yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ia melihat ke dalam taman. Gerbangnya terbuka lebar, seolah mempersilakannya masuk. Seolah-olah, seseorang di dalam sana tahu bahwa ia datang. Sukron menelan ludah. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk. Dan saat itu juga, angin bertiup kencang, menutup gerbang di belakangnya dengan bunyi brak. Seakan taman ini tidak akan membiarkannya pergi sampai semuanya selesai. Di tengah taman, di bangku kayu yang sudah lapuk oleh waktu, Anna duduk di sana. Ia mengenakan gaun putih yang sama. Rambut pirangnya tergerai dengan indah di bawah sinar bulan. Wajahnya begitu tenang. Matanya yang biru menatap Sukron penuh harapan. Bram, kau akhirnya kembali. Sukron menghela napas berat. Ini adalah momen yang menentukan. Ia harus membuatnya sadar. Harus membuatnya mengerti bahwa ia telah menunggu sia-sia selama puluhan tahun. Dan bahwa Abraham tidak akan pernah kembali. Ia melangkah maju, lalu berkata dengan suara serak, "Anna, aku bukan dia." Anna menatapnya dengan bingung. Senyumnya perlahan memudar. "Apa maksudmu, Bram?" bisiknya. Sukron menggigit bibir. Ia harus mengatakannya. Sekarang atau tidak sama sekali. "Aku bukan Abraham," katanya lebih keras. "Aku bukan orang yang kau tunggu." Anna menggeleng cepat. Wajahnya semakin sendu. "Tidak, tidak, kau berbohong. Abraham berjanji padaku. Kau bilang akan kembali." Sukron menggertakkan giginya. "Kau tidak mengerti, Anna," teriaknya. Suaranya bergetar. "Abraham sudah mati." Anna membeku. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar. "Apa?" Sukron menatapnya dengan rasa iba. "Abraham meninggal di Belanda. Ia tidak pernah kembali bukan karena ia melupakanmu, tetapi karena ia tidak bisa kembali.
Kau telah menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Air mata mulai menggenang di mata Anna. Kepalanya menggeleng-geleng, tangannya gemetar. Kau berbohong, bisiknya. Namun kali ini, bisikannya terdengar menyeramkan. Angin di taman bertiup lebih kencang. Sukron merasakan bulu kuduknya berdiri saat ia melihat wajah Anna mulai berubah. Yang tadinya lembut dan penuh kasih, kini menjadi pucat dan mengerikan. Tatapannya yang penuh cinta berubah menjadi penuh kemarahan dan kebencian. Kau berbohong. Suara Anna kini bukan lagi suara lembut seorang wanita, tetapi suara yang berat dan berlapis-lapis, seperti berasal dari dunia lain. Sukron mundur selangkah. Namun sebelum ia bisa berkata sesuatu, taman di sekelilingnya mulai berubah. Dalam sekejap, Sukron tidak lagi berada di taman tua yang ia kenal. Ia berada di masa lalu. Di hadapannya, Anna duduk di bangku taman, menangis sendirian. Salju tipis turun dari langit. Udara begitu dingin. Namun, Anna tetap duduk di sana, memeluk dirinya sendiri sambil berbisik berulang kali. Bram akan kembali. Bram akan kembali. Bram akan kembali. Namun tidak pernah ada seseorang yang datang. Hari berubah menjadi malam. Malam berubah menjadi pagi. Dan Anna tetap duduk di sana. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya semakin lemah. Lalu, di suatu malam, saat hujan turun dengan deras, ia berhenti bernapas. Matanya tetap terbuka, menatap gerbang taman. Seolah-olah ia masih berharap seseorang akan datang. Namun ia hanya ditemani oleh kesepian dan kematian. Sukron ingin menangis. Sekarang ia mengerti, Anna tidak mati dengan damai. Ia mati dengan luka di hatinya yang tidak pernah sembuh. Dan itulah yang membuatnya tidak bisa pergi dari dunia ini. Sukron kembali ke taman yang sekarang. Anna berdiri di depannya, menangis terisak-isak. Ia tidak lagi terlihat menyeramkan. Ia kembali menjadi Anna yang dulu, wanita yang lembut, yang hanya ingin dicintai. Ia menatap Sukron dengan tatapan penuh kesedihan. Jadi, dia tidak akan kembali, bisiknya. Sukron menggeleng pelan. Tidak, Anna. Sudah waktunya kau pergi. Air mata mengalir di pipi Anna. Senyumnya muncul tipis, tetapi penuh kepedihan. Aku hanya ingin dia menepati janjinya, bisiknya. Sukron menahan napas, lalu berkata pelan. Dia mungkin tidak bisa kembali, tapi dia juga tidak ingin kau terus menunggu dalam kesedihan. Kau harus pergi, Anna. Kau harus beristirahat. Angin di taman perlahan berhenti. Anna menatap Sukron untuk terakhir kalinya, lalu tersenyum dengan mata penuh kelegaan. Terima kasih. Dalam sekejap, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut tipis. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Penantian puluhan tahun akhirnya berakhir. Sukron berdiri di tengah taman. Tidak ada lagi angin dingin. Tidak ada lagi suara bisikan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke kota ini, taman itu terasa benar-benar kosong. Ia menarik napas dalam-dalam. Anna telah pergi. Ia telah menemukan kedamaiannya. Dan Sukron akhirnya terbebas dari bayangan masa lalu yang bukan miliknya. Sudah 3 minggu sejak malam itu. Malam ketika Sukron akhirnya menghadapi Anna dan mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Setelah arwah Anna menghilang dalam kabut tipis, taman yang sebelumnya terasa mencekam kini hanya terasa kosong. Tidak ada lagi hembusan angin dingin yang menyelinap. Tidak ada lagi bisikan lirih yang memanggil, Bram. Tidak ada lagi sosok putih yang berdiri di antara pepohonan. Sukron ingin percaya bahwa semuanya telah berakhir. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anna telah menemukan kedamaiannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu masih belum benar. Sejak malam itu, Sukron berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Ia kembali bekerja, kembali bercanda dengan Johnny, dan berusaha melupakan segala hal yang terjadi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Perasaan bahwa ia masih diawasi.
Setiap kali ia berjalan pulang sendirian, ia merasakan tatapan yang begitu menusuk di punggungnya. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan seseorang berdiri di sudut kamarnya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sukron mencoba mengabaikan perasaan ini. Mungkin ini hanya trauma. Mungkin karena kejadian di taman itu terlalu dalam menghantuinya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin ia merasakan kehadiran itu. Suatu malam, Sukron terbangun dari tidurnya. Ruangan di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia bangkit perlahan, mengusap wajahnya, dan menarik napas panjang. Namun, saat ia menoleh ke meja di sudut kamar, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di atas meja kayu itu, ada setangkai bunga melati segar. Bunganya masih basah oleh embun, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. Sukron membeku. Tangannya mulai gemetar saat ia berdiri dan mendekati meja itu. Siapa yang menaruh bunga ini? Ana sudah pergi, bukan? Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ia tidak sengaja membawa melati dari luar. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia melihat sesuatu di cermin. Cermin besar di sudut kamar memantulkan dirinya. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Sukron melihat dirinya sendiri. Namun, bayangannya tidak bergerak bersamaan dengannya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia menatap lebih lama. Dan saat itulah, sebuah tangan pucat muncul dari belakangnya. Pelan, perlahan, menempel di pundaknya. Sukron tidak berani bergerak. Ia merasakan sesuatu yang begitu dingin menyentuh kulitnya. Lalu, bayangannya di cermin tersenyum. Namun, ia tidak tersenyum di dunia nyata. Kau pikir aku sudah pergi? Suara itu berbisik langsung ke telinganya. Dan sebelum ia bisa berteriak, cahaya di kamarnya padam. Keesokan paginya, Sukron terbangun dengan tubuh gemetar. Jantungnya masih berpacu kencang. Ia langsung melihat ke meja. Bunga melati itu sudah hilang. Ia menoleh ke cermin. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti. Ana tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin ia tidak lagi menghantui taman itu. Mungkin ia tidak lagi berdiri di antara pepohonan. Namun kini, ia mengikuti Sukron. Dan kali ini, ia tidak akan pernah melepaskannya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.